Di era digital yang serba cepat, arus informasi mengalir tanpa henti dari berbagai platform seperti media sosial, situs berita, dan aplikasi pesan instan. Namun, tidak semua informasi yang kita terima dapat dipercaya. Dua istilah yang sering muncul dalam konteks ini adalah disinformasi dan hoaks. Keduanya memiliki dampak serius terhadap masyarakat, mulai dari membentuk opini yang keliru hingga menimbulkan kepanikan massal. Apa itu disinformasi dan hoaks? Disinformasi adalah informasi yang sengaja dibuat dan disebarkan untuk menyesatkan, memanipulasi opini publik, atau merusak reputasi individu maupun kelompok. Berbeda dengan misinformasi, yang merupakan penyebaran informasi salah tanpa unsur kesengajaan, disinformasi dilakukan dengan tujuan tertentu, seperti keuntungan politik, ekonomi, atau sosial. Di era digital, disinformasi mudah menyebar melalui media sosial, aplikasi pesan instan, dan situs web tidak kredibel. Bentuknya bisa berupa berita palsu, hoaks, gambar atau video yang dimanipulasi, hingga narasi provokatif tanpa dasar fakta. Akibatnya, masyarakat dapat kehilangan kepercayaan terhadap media, institusi, bahkan sesama warga. Dampak disinformasi sangat serius. Dalam konteks politik, disinformasi bisa memecah belah masyarakat, memperkuat polarisasi, dan memengaruhi hasil pemilu. Di bidang kesehatan, penyebaran informasi palsu tentang vaksin atau penyakit dapat membahayakan nyawa. Bahkan dalam kehidupan sehari-hari, disinformasi dapat menimbulkan kepanikan, kesalahpahaman, dan konflik sosial. Untuk menghadapi disinformasi, masyarakat perlu meningkatkan literasi digital. Ini mencakup kemampuan mengevaluasi sumber informasi, memverifikasi fakta melalui situs pemeriksa fakta, dan tidak langsung menyebarkan informasi yang belum jelas kebenarannya. Pemerintah, lembaga pendidikan, dan media juga memiliki peran penting dalam mengedukasi publik serta menindak tegas pelaku penyebar disinformasi. Hoaks adalah informasi palsu atau menyesatkan yang disebarluaskan dengan tujuan tertentu, baik untuk menipu, menimbulkan kepanikan, memengaruhi opini publik, maupun sekedar lelucon yang keliru. Hoaks dapat berupa berita, gambar, video, atau kombinasi dari ketiganya yang tampak meyakinkan, tetapi tidak didasarkan pada fakta yang benar. Kemajuan teknologi di era globalisasi membuat pemanfaatan media sosial di Indonesia saat ini berkembang sangat luar biasa. Dengan pengguna aktif di internet sebanyak 196,7 juta pengguna. Sehingga tidak heran jika masyarakat menggunakan internet sebagai sumber informasi. Menurut survei Edelman Trust Barometer pada 2018, 76 hingga 80% masyarakat khawatir pemanfaatan hoaks sebagai senjata untuk menciptakan ketidakstabilan dalam negeri. Hoaks ada karena pihak yang tidak bertanggung jawab, karena didasari oleh berbagai motif untuk mendapatkan materi atau keuntungan, popularitas, dan iseng. Dalam era digital seperti sekarang, hoaks menyebar sangat cepat melalui media sosial, grup percakapan, dan situs web tidak resmi. Seringkali, hoaks menyasar emosi pembaca, seperti rasa takut, marah, atau simpati, sehingga orang terdorong untuk langsung membagikannya tanpa memverifikasi kebenarannya. Agar tidak terjebak dalam jebakan hoaks, penting untuk mengenali ciri-cirinya. 1. Judul sensasional atau provokatif. 2. Tidak mencantumkan sumber yang jelas atau menggunakan sumber tidak terpercaya. 3. Mengandung kesalahan ejaan atau tata bahasa. 4. Meminta pembaca untuk segera membagikan informasi. 5. Antara lain, kepanikan massal dan keresahan publik. Konflik sosial akibat informasi yang menyesatkan.
kerugian ekonomi jika hoaks berkaitan dengan bisnis atau produk, mencemarkan nama baik individu atau kelompok. Berikut langkah-langkah sederhana yang bisa dilakukan untuk mencegah penyebaran hoaks. 1. Periksa sumber informasi. Apakah berasal dari media terpercaya? 2. Lakukan pencarian silang. Apakah berita tersebut juga dilaporkan oleh media lain? 3. Periksa tanggal dan konteks. Bisa jadi informasi lama yang diangkat kembali. 4. Gunakan situs pengecek fakta seperti Turnback Hoax, Cek Fakta, atau Mavindo. 5. Jangan langsung membagikan sebelum memastikan kebenarannya. Hoaks adalah ancaman serius di era digital yang harus dilawan bersama. Masyarakat perlu lebih kritis dan cerdas dalam menyikapi setiap informasi yang diterima. Dengan mengenali ciri-ciri hoaks dan berperan aktif dalam menangkal penyebarannya, kita dapat menciptakan lingkungan digital yang lebih sehat dan terpercaya. Masyarakat digital membutuhkan literasi digital yang kuat untuk bisa menyaring informasi secara bijak. Disinformasi dan hoaks bukan sekadar kesalahan kecil, melainkan potensi ancaman serius bagi ketahanan sosial dan nasional. Menjadi pengguna internet yang cerdas adalah langkah pertama untuk menjaga kebenaran tetap hidup di tengah banjir informasi. Di era digital, penyebaran hoaks dan disinformasi melalui media sosial semakin marak terjadi di Indonesia. Fenomena ini tidak hanya mempengaruhi persepsi masyarakat terhadap kebenaran informasi, tetapi juga berdampak langsung pada stabilitas politik, ekonomi, dan sosial. Penyebaran informasi yang salah ini dapat memicu konflik sosial, merusak kepercayaan publik terhadap pemerintah, dan mengganggu ketahanan nasional. Oleh karena itu, diperlukan penelitian yang mendalam untuk memahami sejauh mana hoaks dan disinformasi ini mempengaruhi ketahanan nasional Indonesia dan bagaimana cara terbaik untuk mengatasinya. Urgensi peningkatan literasi digital dalam konteks Indonesia menjadi sangat relevan mengingat rendahnya kemampuan masyarakat dalam memilah informasi di era digital yang kompleks ini. Literasi digital yang rendah menyebabkan masyarakat sulit untuk membedakan mana informasi yang akurat dan mana yang menyesatkan, yang akhirnya berdampak pada ketahanan nasional. Dalam lingkungan dengan arus informasi yang sangat deras, kurangnya literasi digital membuat masyarakat rentan menjadi target hoaks, yang mengakibatkan keresahan sosial dan ketidakstabilan politik. Peningkatan literasi digital sangat mendesak untuk membangun masyarakat yang tidak hanya melek teknologi, tetapi juga kritis terhadap informasi yang diterima di media sosial. Hal ini akan membantu mengurangi potensi penyebaran hoaks serta memperkuat ketahanan nasional di tengah dinamika era digital. Kasus-kasus hoaks di Indonesia menunjukkan bagaimana teknologi informasi dapat dimanfaatkan secara negatif untuk menyebarkan informasi palsu yang meresahkan publik. Hoaks tentang bencana alam seperti gempa Palu dan hoaks politik menjelang pemilu 2019 menimbulkan kepanikan dan ketegangan di masyarakat. Di sisi lain, hoaks mengenai vaksin COVID-19 mengganggu program vaksinasi nasional dan menurunkan tingkat kepercayaan publik terhadap pemerintah dan lembaga kesehatan. Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah Indonesia, melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kominfo, telah mengambil berbagai langkah, seperti pemblokiran konten hoaks, edukasi literasi digital, dan kerjasama dengan platform media sosial untuk membatasi penyebaran informasi palsu. Selain itu, diperlukan kesadaran kolektif dari masyarakat untuk lebih kritis dalam menerima dan menyebarkan informasi, serta memperkuat kapasitas literasi digital guna membendung penyebaran hoaks di masa depan. Dengan literasi digital yang lebih baik dan pengawasan yang ketat, diharapkan masyarakat Indonesia dapat terhindar dari dampak buruk penyalahgunaan teknologi informasi melalui penyebaran hoaks. Untuk menjaga ketahanan nasional dari ancaman hoaks dan disinformasi, diperlukan pendekatan holistik yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, masyarakat, dan perusahaan teknologi. Menekankan pentingnya meningkatkan literasi digital masyarakat Indonesia sebagai langkah kunci dalam melawan penyebaran hoaks.
Literasi digital yang kuat akan membantu masyarakat untuk lebih kritis dalam menyaring informasi dan tidak mudah percaya pada berita palsu yang disebarkan di media sosial. Peran media sosial sebagai saluran utama disinformasi. Data dari Mavindo tahun 2022 menunjukkan bahwa 70% hoaks tersebar melalui platform media sosial seperti Facebook dan WhatsApp. Platform-platform ini yang seringkali memiliki mekanisme moderasi yang terbatas, menjadi medium yang efektif untuk penyebaran informasi yang salah. Disinformasi yang cepat dan luas tersebut dapat mengganggu kestabilan sosial politik dengan membentuk persepsi publik yang keliru terhadap isu-isu kritis, seperti pemilu dan kebijakan publik. Pengaruh disinformasi terhadap opini publik dan ketahanan nasional mengungkapkan bahwa disinformasi memiliki pengaruh besar terhadap pembentukan opini publik, terutama selama pemilu 2019, di mana terdapat peningkatan sebesar 35% dalam penyebaran hoaks. Informasi palsu yang tersebar luas tersebut berpotensi menciptakan polarisasi di masyarakat dan mengurangi kepercayaan publik terhadap institusi pemerintahan dan proses demokrasi. Dampak ini dapat mengancam ketahanan nasional dengan melemahkan kohesi sosial dan menimbulkan ketidakpercayaan pada sistem politik. Implikasi bagi ketahanan nasional dan strategi mitigasi. Berdasarkan temuan-temuan di atas, jelas bahwa hoaks dan disinformasi tidak hanya mengancam stabilitas sosial politik tetapi juga berdampak langsung pada ketahanan nasional. Ketidakpercayaan terhadap informasi yang sahih, yang seringkali diperkuat oleh disinformasi, dapat mengganggu upaya pemerintah dalam menjaga stabilitas negara, terutama di saat-saat krisis. Oleh karena itu, strategi mitigasi yang direkomendasikan meliputi peningkatan literasi digital di kalangan masyarakat dan kerjasama lebih erat antara pemerintah dan platform media sosial untuk memantau dan menanggulangi penyebaran hoaks. Di era ketika informasi dapat tersebar dalam hitungan detik, pelajar Indonesia tidak bisa lagi hanya menjadi penonton pasif. Mereka adalah generasi yang tumbuh bersama gawai, hidup dalam ekosistem media sosial, dan menjadi bagian dari lalu lintas informasi global yang tak henti mengalir. Di balik kemudahan akses dan kebebasan berekspresi, mengintai ancaman nyata, disinformasi dan hoaks yang menyusup dalam wacana publik, membentuk persepsi, bahkan memengaruhi keputusan. Kondisi ini menuntut pergeseran paradigma pendidikan. Literasi media tidak bisa lagi dianggap sebagai pelengkap kurikulum, ia harus menjadi jantung dari proses pembelajaran. Sekolah-sekolah yang sadar akan tantangan zaman kini mulai memfokuskan pembelajaran pada keterampilan berpikir kritis, analisis media, dan pengecekan fakta. Pelajaran seperti bahasa Indonesia, PPKN, dan TIK menjadi arena awal pembentukan kesadaran digital yang mendalam. Namun, perjuangan tidak berhenti di ruang kelas. Kesadaran kolektif terus dibangun melalui kegiatan ekstrakurikuler, pelatihan, hingga kolaborasi kreatif berbasis media digital. Pelajar didorong untuk tidak hanya menjadi konsumen konten, tetapi juga pencipta pesan yang berdaya ubah. Platform seperti TikTok, Instagram, dan YouTube dijadikan medium strategis untuk menyuarakan gagasan positif, menantang narasi palsu, dan menyemai literasi di ruang publik virtual. Literasi media bukan hanya soal memilah mana informasi yang benar atau salah. Ia tentang memahami siapa yang berbicara, mengapa pesan itu disampaikan, dan bagaimana dampaknya terhadap masyarakat. Disinilah pelajar memainkan peran vital sebagai subjek digital yang aktif dan sadar membentuk opini, mengedukasi sesama, dan menjaga ruang digital tetap sehat dan inklusif. Inisiatif-inisiatif ini adalah investasi penting untuk membentuk karakter generasi penerus bangsa. Ketika pelajar dibekali dengan kemampuan literasi media yang kuat, mereka tidak hanya siap menghadapi tantangan zaman, tetapi juga menjadi agen perubahan yang membawa nilai-nilai etika, tanggung jawab, dan keberanian berpikir mandiri. Masa depan Indonesia bergantung pada sejauh mana kita menyiapkan mereka hari ini.